Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karis Maulana. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syahkuala. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah Bioper. Di sini ada 5 soal. Soal pertama yaitu jelaskan aplikasi materi reproduksi ikan terhadap aktivitas penangkapan ikan bertanggung jawab. Jawabannya, aplikasi materi reproduksi ikan terhadap aktivitas penangkapan ikan yang bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan dan ekosistem perairan, memahami siklus reproduksi ikan seperti musim kawin, tempat pemijahan, dan kebiasaan bertelur, membantu nelayan untuk menentukan waktu dan lokasi penangkapan yang tepat. Pengetahuan tentang reproduksi ikan juga memungkinkan pengaturan regulasi penangkapan yang lebih bijaksana, seperti menetapkan ukuran minimal tangkapan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sehingga mencegah overfishing dan memastikan adanya sumber daya ikan yang berkelanjutan di masa depan. Soal kedua, apakah ikan dari spesies yang sama namun lokasi berbeda dapat mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda? Jelaskan. Jawabannya, ya. Ikan dari spesies yang sama namun hidup di lokasi yang berbeda dapat menunjukkan pola pertumbuhan yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti suhu air, ketersediaan makanan, kualitas habitat, dan faktor-faktor lainnya. Misalnya, ikan yang hidup di perairan yang lebih hangat mungkin memiliki pertumbuhan yang lebih cepat karena metabolisme mereka lebih tinggi dalam suhu yang lebih tinggi. Begitu juga ketersediaan makanan yang berbeda-beda di berbagai lokasi perairan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan. Faktor lingkungan lainnya seperti tingkat kepadatan populasi, kompetisi untuk sumber daya, dan kondisi habitat juga dapat mempengaruhi pola pertumbuhan ikan. Oleh karena itu, ikan dari spesies yang sama dapat menunjukkan variasi dalam pertumbuhan mereka tergantung pada kondisi lingkungan tempat mereka hidup. Soal nomor 3, adakah hubungan antara faktor lingkungan dengan karakteristik morfometrik ikan? Jelaskan serta contoh kasusnya. Jawabannya, tentu. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi karakteristik morfometrik ikan, seperti bentuk tubuh, ukuran, proporsi bagian tubuh, dan struktur anatominya. Contohnya, penelitian tentang ikan yang hidup di lingkungan yang berbeda menunjukkan variasi dalam karakteristik morfometrik mereka. Sebuah studi terhadap populasi ikan trout di sungai dengan kondisi yang berbeda menemukan perbedaan dalam bentuk tubuh dan ukuran antara populasi yang hidup di air yang tenang dan air yang deras. Ikan yang hidup di aliran yang deras cenderung memiliki tubuh yang ramping dengan sirip ekor yang besar, sementara ikan yang hidup di aliran yang lebih tenang memiliki tubuh yang lebih pendek dan sirip ekor yang lebih kecil. Perbedaan ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan mereka, di mana bentuk tubuh yang berbeda dapat memberikan keunggulan adaptasi dalam menanggapi tekanan air yang berbeda. Hal lain yang dapat mempengaruhi karakteristik morfometrik adalah ketersediaan makanan. Ikan yang hidup di lingkungan sumber makanan yang berbeda dapat menunjukkan perbedaan dalam ukuran tubuh, panjang relatif bagian-bagian tubuh tertentu, atau bentuk kepala. Dengan demikian, lingkungan seperti kondisi air, ketersediaan makanan, dan tekanan lingkungan lainnya dapat mempengaruhi karakteristik morfometrik ikan yang dapat beradaptasi sesuai dengan tuntunan lingkungan tempat mereka hidup. Soal nomor 4, bagaimana menentukan ciri-ciri ikan matanggonan? Parameter apa saja yang bisa kita ukur untuk menganalisis performa reproduksi ikan? Menentukan ciri-ciri ikan matanggonan atau siap untuk berkembang biak umumnya melibatkan pengamatan pada organ reproduksi ikan, seperti testis pada ikan jantan dan ovarium pada ikan betina.
Beberapa ciri yang dapat membantu menentukan kematangan gonad pada ikan antara lain ukuran dan warna, konsistensi, struktur internal, pengecekan mikroskopis, perubahan perilaku. Mengetahui ciri-ciri kematangan gonad penting dalam manajemen perikanan untuk memastikan bahwa ikan ditangkap atau dipelihara dalam kondisi yang tidak mengganggu proses reproduksi mereka, sehingga populasi ikan dapat tetap berkelanjutan. Ada beberapa parameter yang bisa diukur atau dianalisis untuk mengevaluasi performa reproduksi ikan. Beberapa di antaranya meliputi faktor biologis. Faktor biologis terdiri dari jumlah telur atau sperma, kualitas telur atau sperma, tingkat kematangan gonad. Yang kedua, faktor perilaku terdiri dari frekuensi kawin, perilaku bertelur atau pemijahan. Yang ketiga, faktor lingkungan terdiri dari parameter lingkungan dan ketersediaan makanan. Yang keempat, kesehatan dan pertumbuhan terdiri dari kondisi fisik saja. Soal terakhir yang kelima yaitu uraikan salah satu jurnal yang berisi hasil penelitian morfometrik ikan yang berasal dari Aceh. Di sini ada jurnal biologis tropis yang berjudul Autentikasi Spesies Ikan Kerapu berdasarkan marka gen MT-CoI di perairan Pekanbadak Aceh. Autentikasi yang mengandalkan karakter morfologi pada ikan yang variasi pewarnaan dan morfologi sangat tinggi seperti ikan kerapu dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat. Untuk itu mampu mengidentifikasi spesies secara cepat baik dalam bentuk segar, beku, awetan maupun spesimen. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Herbert et al. 2003 memberikan solusi untuk validasi spesies dengan menggunakan marka gen CoI yang terletak pada segmen mitokondria sehingga mampu menelusuri variasi basa nukletoida pada setiap spesies. Hasil dari penelitian ini itu isolasi ekstra terhadap 29 sampel daging sirip ikan kerapu menghasilkan 20 sampel DNA yang tervisualisasi saat elektroforesis. Kemudian sampel 16 dari 20 sampel tersebut yang teramplifikasi dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan 3 spesies ikan kerapu dengan tingkat kemiripan 97%. Sedangkan 3 spesies lainnya tingkat kemiripannya lebih besar, 97% yang ditemukannya. Berdasarkan konstruksi pada filogeni, semua individu yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat berada pada simpul-simpul ranting yang berdekatan, dan setiap genus membentuk klaster seperti yang terlihat pada genera Cephalopolis, Variola, Epinephelus, dan Scolopius. Pengelompokan ini membentuk 2 clade besar. Adanya clade besar ini disebabkan karena perbedaan famili. Clade pertama merupakan famili Serranidae yang terdiri dari 3 subclade. 3 subclade ini adalah genus Epinephelus, Cephalopolis, dan Variola. Clade kedua merupakan famili Neometeridae yang hanya terdiri dari 1 subclade yang genus Scolopius. Genus ini merupakan anggota dari famili Nepteridae yang termasuk jenis ikan kerapu. Kedua famili ini dipisahkan oleh jarak genetik yang cukup tinggi, yaitu 23,5%. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.